sampai nih alhamdulillah di Masjid Jami MTBFI, sebuah masjid yang diinisiasi dan dibangun oleh rekan-rekan pesepeda dari Federal Indonesia. Tapi untuk sekarang ini alhamdulillah tidak hanya rekan-rekan dari Federal yang berkunjung ke tempat ini, tapi rekan-rekan dari komunitas-komunitas sepeda lain. Lokasi dari masjid ini ada di Desa Cibeteng Udik. Tempatnya asik nih guys, di tepi perkebunan sawit. Jadi cukup sejuk buat kita beribadah atau sekedar kumpul-kumpul di halaman masjid sini. Nah, di sini juga sudah ada teman-teman Federal berkunjung ke tempat ini rutin. Masjid ini tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga terbuka untuk teman-teman peturing yang melintas di Jakarta, Bogor, atau daerah sekitarnya untuk singgah. Karena masjid ini juga dilengkapi rumah singgah. Di dalamnya sudah ada tempat untuk istirahat, tempat tidur, kompor, dan kopi, teh. Jadi cukup nyaman buat teman-teman pesepeda, apapun sepedanya yang mau melintas di daerah Depok, Bogor, dan sekitarnya bisa singgah di tempat ini. Come on, datang ke sini, kita terbuka di sini untuk menyambut teman-teman peturing yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar pertengahan tahun 2015, teman-teman khususnya dari Federal Tangerang Selatan itu kumpul di rumah Om Ihsan atas ide dari Om Genda. Bagaimana kalau teman-teman sepeda bikin masjid, yang mana insya Allah anggota dari Federal itu sangat banyak. Kalau kita iuran sedikit-sedikit bisa jadi bukit. Nah, kemudian terbentuklah panitia sekaligus yayasan Masjid MTBFI di rumah Om Ihsan. Waktu itu beliau komandan dari Federal Tangerang Selatan di Vetangs. Nah, kemudian beberapa hari kemudian kita survei ke daerah sini, dapat beberapa tempat, namun tempat itu tidak sesuai dengan rencana kita karena kalau kita ambil di situ, walaupun tanahnya bagus, tidak ada yang mengawasi. Kemudian beberapa hari kemudian kami goes bersama, kebetulan ketemu Om Bembeng dari MTB Rockers. Saya ceritakan bahwasanya teman-teman mencari tanah lokasi untuk pembangunan masjid. Nah, beliau merefer ke saya untuk menghubungi Ustadz Al-Misbah. Kebetulan Al-Misbah saya kenal juga. Kemudian beberapa hari kemudian kami berbuat janji dengan Ustadz Al-Misbah untuk ke lokasinya. Kemudian kami sepulang dari Sukamantri, HUT pertamanya Vetang, kami bersama Om Setiabudi dan anaknya janjian dengan Pak Ustadz untuk hadir kemari. Dan saat ketemu di sini, subhanallah, emang udah ditunjuki oleh Allah bahwasanya kita akan membangun masjid di sini, yang mana pembangunannya diawasi langsung oleh Pak Ustadz Misbah. Dan sekarang pun setelah jadi, kelola juga oleh Ustadz Misbah dengan dimakmurkannya oleh anak-anak TPA. Dan setiap hari ada pengajian di sini. Nama saya Setiabudi. Untuk saat ini saya diberi amanah menjadi Ketua DKM Masjid MTBFI atau sering disebut Masjidnya Anak Sepeda. Tahun 2016 terbentuknya Yayasan Masjid MTBFI yang bergerak di bidang sosial. Selain itu, Yayasan Masjid MTBFI membeli tanah atas nama Yayasan Masjid MTBFI, itu dari Saudara Petrus yang kebetulan tanahnya berlokasi di sebelah Yayasan Al-Misbah. Nah, di tahun 2016 juga ditetapkanlah lokasi ini sebagai tempat akan didirikannya Masjid MTBFI.
dan kita terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai peserta wajib pajak. Nah, di tahun 2017 ini dah awal cikal bakal bahwa pembangunan masjid ini dimulai. Peletakan batu pertama ini di tanggal 12 Maret 2017 dengan luas tanah 290 meter persegi dengan luas bangunan 318 meter persegi. Dan bangunan ini didesain oleh namanya Om Urip Setiawan, dia juga seorang pegoes. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan bahwa logo masjid yang selama ini kami pakai itulah hasil dari karya Om Ijar Karim. Kawan-kawan mungkin para pegoes mungkin tahu siapa Om Ijar. Dialah yang tidak ada kopi, carilah Om Ijar. Kalau ingin ngopi, carilah Om Ijar. Tapi jangan tanya yang namanya gula ya, karena Om Ijar kopinya pahit pasti. Tapi tidak sepahit yang apa yang Anda pikirkan. Itulah logo yang dibuat oleh Om Ijar, logonya Masjid MTBFI. Nah, pembangunan masjid ini kita persiapkan tempat ibadah memuat jamaah 120 sampai 125 orang. Ruang wudhu untuk laki-laki sekitar 15 pancuran dan 9 pancuran untuk jamaah wanita. Dan kami pun menyiapkan 5 kamar mandi, kami pun menyiapkan ruang singgah. Nah, ruang singgah ini mempunyai kapasitas yang cukup luas untuk sekitar antara 10 sampai 15 orang dengan kondisi ya kita tidur ngampar gitu. Tapi kami tetap menyiapkan bagi yang touring ke Jakarta, Bekasi, Bogor ataupun ke Depok, ruang singgah siap untuk disinggahi atau untuk menginap, bisa nyeduh kopi, bisa nyiapkan buat teh atau membuat mie instan. Untuk dana yang kami dapat ini semua hasil dari kawan-kawan pegoes dari bermacam-macam komunitas yang datang ke kami. Ada yang hasil dari lelang sepedanya, ada yang dari hasil dari penjualan produk-produk kaosnya, atau dari yang lain-lainnya yang sifatnya infak atau sodako bulanan. Mereka kan selama pembangunan menyalurkan donasinya ke Yayasan Masjid MTBFI. Dan sampai sekarang pun kami tetap mendapatkan dari beberapa chapter yang secara rutinitas menyalurkan infak dan setiap kegiatan miladnya ke Yayasan Masjid MTBFI ini. Baik, di tahun 2018 dimulainya pertama kali pada saat pembangunan Masjid MTBFI ini telah dipakai pada tanggal 12 Mei 2018, jadi sebelum sholat tarawih. Jadi pada tahun itu pula masjid ini sudah dipakai sholat tarawih oleh para jamaah di lingkungan Masjid MTBFI. Alhamdulillah Masjid MTBFI pada saat acara Jamnas keempat di Jakarta atau di Gunung Bunder, kami panitia pembangunan masjid telah siap memberikan fasilitas, yaitu para peserta Jamnas bisa sholat berjamaah. Dan di tahun 2019 bahwa Masjid MTBFI dinyatakan selesai. Dalam proses-proses penyelesaian itu kami pun dalam rangka proses pengurusan surat. Dan di tahun 2020 kami melakukan MOU antara Yayasan Masjid MTBFI dengan Yayasan Al-Misbah. Dalam arti kami berhubungan atau menjalin kerjasama bahwa proses dari pembangunan masjid ini telah selesai. Ada 3 poin di dalam MOU itu, salah satunya adalah Masjid MTBFI tidak boleh diganti namanya. Yang kedua, fisik bangunan tidak boleh secara full atau dirubah secara permanen. Yang ketiga, bahwa segala operasional menjadi tanggung jawab Al-Misbah.
Tapi kami sebagai yayasan dari Masjid MTBFI selalu tetap mendukung atau berdampingan dalam hal proses memakmurkannya. Dan alhamdulillah di tahun 2022 ini per tanggal 1 Januari DKM Masjid MTBFI terbentuk dari beberapa chapter, adalah Plat F, ada ini FDB, ada Petcil, ada Peci, ada Pespa, ada Pet Konsep, dan ada Petang. Kami dari beberapa chapter ini dapat menjalankan amanah dalam proses memakmurkannya. Assalamualaikum, selamat sore. Alhamdulillah sekarang saya sudah bersama Pak Ustadz Misbah. Ini Pak Ustadz Misbah ini dekat sekali dengan teman-teman federalis, dengan kawan-kawan sepeda federal. Nah, dia juga, Pak Ustadz ini juga bagian dari sejarah berdirinya masjid kita. Tapi kalau teman-teman federal ini lebih mengenal Pak Ustadz dengan pesantrennya ya Pak Ustadz ya? Pesantren Al-Misbah. Al-Misbah itu pesantren yang dikelola oleh Pak Ustadz. Sebenarnya pesantren ini apa sih Pak Ustadz fokusnya? Ini pesantren, alhamdulillah kita berdiri, awal kita cari lahan itu dari 2012. 2012 kita cari, alhamdulillah ketemu di sini. Nah, pembangunnya 2013 kita bangun, ya sederhana lah. Kita ambil, alhamdulillah ada bahan-bahan bangunannya. Kita ambil dari komplek-komplek perumahan, kayu-kayu bekas, asbes bekas. Alhamdulillah berdirilah ada 4 kamar. 4 kamar, 1 dapur, kamar mandi, sumur. Alhamdulillah berjalan. Nah, awal santri kita itu jumlahnya 10 orang. Nah, tahun pertama, tahun kedua bertambah lagi 20 orang. Tahun ketiga bertambah lagi jadi sekitar 35. Bertambah sampai sekarang alhamdulillah ada yang sudah kuliah di Semarang, ada yang di UIN, alhamdulillah. Ada beberapa yang sudah kuliah di Makassar. Jadi dengan sedikit perjalanan ini alhamdulillah sudah mengeluarkan ada beberapa santri, sekitar ada 50-an yang sudah keluar dari sini, 50-an. Itu santri yang mukim, yang non mukim alhamdulillah yang ngaji bolak-balik itu jumlahnya sekitar kurang lebih 50-an, tapi yang aktif sekitar 40. Dan ini kita berdiri dari 2013 berjalan alhamdulillah. Awal setelah 2013, 14, 15 ketemu sama teman-teman dari federal 15. Nah, ketemu ngobrol, mereka ingin bangun masjid. Akhirnya pertemuan demi pertemuan menghasilkan keputusan bahwa di sini akan didirikan masjid. Berjalanlah pertemuan, habis itu ada keputusan. Berdirilah masjid di peletakan batu 2017. Alhamdulillah sudah beberapa kali kita gunakan untuk sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Alhamdulillah setelah selesai, kalau untuk Idul Adha setelah selesai di sini kita ada pemotongan hewan kurban. Alhamdulillah dari teman-teman federal itu antusias luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada teman-teman federal seluruh Indonesia, ya seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri yang telah menginfakkan sebagian hartanya dalam pembangunan masjid ini. Mudah-mudahan tidak sia-sia, mudah-mudahan menjadi pahala yang terbaik di sisi Allah. Mudah-mudahan nanti di akhirat nanti menjadi naungan, di bawah naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman-teman yang menginfakkan harta untuk pembangunan masjid nggak perlu khawatir. Masjid ini insya Allah kita rawat, kita jaga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, khususnya untuk pesantren. Jadi di sini prinsip kita, adanya pesantren bermanfaat buat masyarakat sekitar, bisa memberikan manfaat buat masyarakat sekitar. Bismillah, mudah-mudahan apa yang diinfakkan di masjid MTBFI atau di pesantren ini
menjadi pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi payung nanti di yaumil mahsyar insyaallah. Sehat walafiat selalu, berkah semuanya teman-teman Federal Indonesia insyaallah. Nah, alhamdulillah belakangan masjid ini tidak hanya dihadiri oleh teman-teman dari komunitas Federal, tapi luar biasanya teman-teman dari komunitas sepeda lain juga rutin hadir di sini, luar biasa. Dan akhirnya masjid ini menjadi sebuah titik silaturahmi dari teman-teman para pesepeda yang lintas komunitas, lintas jenis sepeda, tidak hanya sepeda Federal tapi sepeda MTB, segala macam sepeda lipat. Kita bersilaturahmi di sini. Terima kasih buat teman-teman dari komunitas sepeda yang lain, dan pada akhirnya masjid ini memang disebut sebagai masjidnya anak sepeda. Ini Masjid MTBFI ini menarik ya buat saya, karena bukan karena arsitektur bangunannya yang menarik, tapi latar belakang pembangunannya, dimana ini dibangun secara swadaya oleh teman-teman komunitas sepeda, khususnya sepeda Federal. Nah, harapan saya sih mudah-mudahan adanya masjid ini bisa memberikan manfaat untuk baik masyarakat sekitar maupun teman-teman yang mungkin mau touring melintas ke sini bisa singgah. Di bawah ada rumah singgahnya, teman-teman silakan mampir. Insya Allah ada fasilitas yang bisa teman-teman manfaatkan di sini. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi ladang amal untuk para pencetus atau perintis masjid ini, kemudian para donatur dan juga para pengurus DKM. Semoga bisa menjadi timbangan amal untuk umum semua. Untuk harapan kami dengan dibangunnya Masjid MTBFI tidak hanya dikenal di lingkungan masyarakat pesepedaan atau lebih bermanfaat oleh masyarakat lingkungannya, di mana yang awalnya lokasi ini yang sangat sepi, insya Allah dengan nur cahaya lillahi dari adanya berdirinya Masjid MTBFI atau Masjidnya Anak Sepeda, semoga insya Allah masyarakat sini menjadi dekat dengan masjidnya, apakah itu dengan Masjid MTBFI dan lingkungan sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elwan Hafan Hadiwijaya, pegawai dari Malang. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan bersilaturahmi ke Masjid Jami MTBFI di Dusun Cibeteng Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Masjid ini didirikan atas rasa kebersamaan seluruh jajaran teman-teman MTBFI. Dan ini adalah menunjukkan bahwasanya aktivitas kita tidak hanya melulu aktivitas bersenang-senang, tapi juga ada aktivitas sosialnya. Masjid ini juga memiliki rumah singgah, yang mana seluruh teman-teman pegawai Indonesia apabila datang ke sini bisa juga singgah di rumah singgah di Masjid Jami MTBFI Indonesia ini. Semoga ini menjadi kebersamaan teman-teman semua dan menjadi keberkahan untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup Goesmut Mutiara Pondok Utara Sasak Panjang. Tiap minggu kami jalan keliling bersepeda, kita susuri masjid yang dibuat oleh komunitas Federal. Fasilitas di masjid ini ada rumah singgahnya, ada ruang singgah untuk para touring, para pesepeda. Apabila ada kesempatan untuk datang ke sini bisa mampir. Dan di sebelahnya ada hutan sawit yang buat wisata, alhamdulillah nyaman. Masjid ini udah kita bangun, ada mengatakan bahwa membangun masjid adalah penting kita karena sebagai tempat ibadah. Tapi jauh lebih penting bagi rekan-rekan, ayo kita memakmurkannya. Karena tinggal tugas kita atau PR kita adalah tinggal memakmurkannya. Ayo kawan-kawan dari para chapter, kita datang, kita ramaikan. Masjid ini pun siap dengan ruang singgahnya. Berapapun yang hadir, Anda menginap berarti Anda akan jadi jamaah. Dan tidak hanya sebagai menginap, tapi Anda sebagai yang memakmurkannya.
Kami dari Federal Cilengsi sangat berbangga hati bahwa Federal Indonesia sudah memiliki sebuah masjid di Ciseeng, Parung, Bogor ini. Kami berharap bahwa masjid ini akan menyatukan kita meskipun kita saling berjauhan di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa menjaga keguyupan dan persatuan kita. Saya perwakilan dari salah satu komunitas federal yang ada di Bogor, Federalis Buitenzorg, mengajak rekan-rekan federalis Nusantara untuk ikut meramaikan, memeriahkan, dan mendukung segala kegiatan yang ada di Masjid Jami MTBFI yang kebetulan letak lokasinya adalah di Bogor juga. Maka untuk itu kami mengajak rekan-rekan Federalis Nusantara untuk hadir ke Masjid Jami MTBFI. Insya Allah kami akan menyediakan kopi khas Bogor, kopi Liong, untuk rekan-rekan yang akan hadir di Masjid Jami MTBFI ini. Kami atas nama Panitia Bakti Sosial mengucapkan banyak terima kasih pada sobat-sobat atau rekan-rekan yang spotting di acara Bakti Sosial ini. Insya Allah ke depan bila Bakti Sosial ini berjalan dengan sesuai dengan rencana atau program, bisa kita agendakan per 3 bulan atau per 4 bulan. Dengan catatan kami tetap di supporting ya. Insya Allah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.